Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Setelah chapter kemarin, Fuji dikejutkan seseorang bocah yang bisa menghentikan waktu. Fuji langsung mengejarnya, tapi dirinya sudah kehilangan jejak bocah itu dan knokernya. Keesok harinya, Bon dengan Fuji mencari bersama. Dengan wujud Joan, Fuji bisa melacak bau mereka. Bon memberi saran untuk meminta bantuan jubah hitam saja. Fuji menjelaskan, setelah kejadian dulu, jubah hitam tidak pernah muncul lagi. Mau tidak mau ya hanya Fuji yang bisa mencarinya untuk sekarang. Akhirnya mereka sampai di tempat bocah tersebut, dan bocah misterius itu langsung mendatangi Fuji. Fuji tanpa basa-basi langsung bertanya, "Apa kamu jubah hitam?" Bocah misterius itu jubah hitam. Sejak jubah hitam memberikan kekuatan untuk Fuji, dirinya sudah tidak mempunyai tubuh seperti dulu. Tubuhnya sekarang terbuat dari tanah dan menjadi tubuh yang hidup. Jubah hitam sekarang menjadi remaja umur 11 tahun. Ingatan dulu mungkin jubah hitam sudah lupa, lalu jubah hitam sudah hidup. Sebagai manusia normal selama 4 tahun ini, jubah hitam berpikir, Fuji sudah mencapai tujuannya dan tidak punya tujuan lagi untuk melakukan sesuatu. Fuji menjawab, apanya yang selesai? Masih banyak yang Fuji tidak bisa, seperti contoh membuat air berubah menjadi serangga kecil yang kasat mata. Lalu Fuji melanjutkan lagi tujuan ke sini, bertanya tentang knocker yang ada di memori, gadis kecil yang dibawa jubah hitam. Apa yang dipikirkan Fuji ternyata benar. Gadis bernama memori itu adalah knocker. Selama berapa abad, Fuji telah melawan knocker, dan sekarang knocker menjadi kecil, membuat Fuji tidak tahu jika knocker sudah menyebar di tubuh manusia. Sekarang ini knocker sudah ada di era ini. Fuji akan sulit mencari keberadaan knocker yang terlalu kecil. Dirinya tidak habis pikir apa yang dipikirkan jubah hitam. Kenapa jubah hitam mengubah bentuknya menjadi manusia dan malah terlihat menikmati situasi para knocker. Knocker mempunyai kemampuan untuk membunuh setiap manusia selama ratusan tahun, tapi mereka tidak melakukannya. Knocker memilih hidup berdampingan secara damai, dan dunia menjadi damai seperti sekarang. Tidak ada yang bisa diperbuat jubah hitam saat ini, karena knocker sudah tidak lagi menjadi ancaman. Bon bertanya, apa ada cara untuk mengalahkan knocker yang telah mengambil tubuh seseorang? Jubah hitam tidak tahu apa tujuan para knocker setelah mengambil tubuh seseorang. Kemungkinan jubah hitam tidak bisa melakukan apa-apa. Fuji semakin marah karena jubah hitam membiarkan para knocker untuk mengambil tubuh seseorang. Bagi Fuji, tubuh seseorang itu penting. Jika tubuh mereka diambil, maka jiwa mereka juga berubah. Tapi jubah hitam malah menjawab, itu sesuatu yang alami dan bukan hal yang buruk. Lalu jubah hitam pergi meninggalkan mereka. Fuji telah kehilangan harapannya untuk dunia damai tanpa knocker. Dan ternyata Yuki dari tadi mendengar percakapan mereka dari belakang. Yuki akan membantu Fuji menyelamatkan mamahnya Mizua dan Memori. Fuji tidak tahu harus melakukan apa dengan para knocker. Dari percakapan tadi, Yuki menyimpulkan bahwa jubah hitam bisa mengetahui keberadaan knocker, karena jika dipikir-pikir lagi, saat Memori ada, jubah hitam juga ada. Kemungkinan jubah hitam menunggu waktu yang pas untuk melawan para knocker. Yuki menyarankan Fuji untuk menggunakan kata-kata. Manusia era sekarang sering menggunakan kata-kata untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, membuat seseorang berjanji untuk tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk lagi, memberitahu para knocker untuk meninggalkan tubuh mereka, tapi dengan janji kesetiaan, karena hidup bersama dengan damai itu penting. Kemungkinan itu cara yang tepat untuk menghadapi knocker yang sekarang. Fuji akan melakukannya dan meminta Yuki berjanji tidak menceritakan hal ini pada orang-orang di rumah, karena Fuji sudah membawa mereka
untuk menikmati era kedamaian ini. Sampai masalah ini selesai, Fushi berharap Yuki merahasiakan semua. Yuki berjanji akan merahasiakannya. Saat di rumah, Fushi memberikan makanan pada kudanya. Lalu dia memikirkan jubah hitam yang sudah menjadi manusia sekarang. Tapi walaupun tubuhnya manusia, jubah hitam masih memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Fushi memikirkan bagaimana membuat manusia. Yuki menjawab dengan cinta. Yuki pikir para knocker tidak bisa merasakan cinta. Cinta adalah kesadaran dua orang, perasaan motivasi dan perasaan mengasihi. Tergantung pada tindakan seseorang. Cinta bukan hanya apa yang diberikan seseorang, tentang sesuatu yang diciptakan perasaan seseorang, tapi setiap sesuatu disebabkan perasaan seseorang. Kuda ini belum mempunyai nama. Jika Fushi pernah merasakan cinta terhadap kuda itu, pasti akan memberikan nama untuk kuda itu. Fushi sadar tidak ada cinta di dirinya, karena dirinya bukan manusia, dan bertanya apa yang dilakukannya pada seseorang ini bukan karena cinta. Apa ini hanya kepuasan dirinya? Apa Fushi bisa mendapatkan cinta? Tidak peduli siapa atau apa yang Fushi akan ubah. Fushi merasakan kehangatan di perutnya. Fushi mempunyai perasaan bahwa dirinya harus menggali seluruh pasir. Ini mungkin salah dari apa yang dipikirkan Fushi. Tapi masih ada waktu sebelum knocker memenangkan semua ini. Sekali lagi Fushi menghadapi knocker. Apa dengan cinta, Fushi memenangkannya. Saat ini Mizuha pamit pergi jalan-jalan. Mizuha merasakan kesepian karena beberapa hari ini Fushi tidak masuk sekolah. Dirinya berharap dengan jalan-jalan bisa bertemu Fushi, tapi dirinya tidak tahu harus menyambut Fushi dengan cara yang mana, dan pasti Tonari akan mengganggu mereka. Mizuha pikir mungkin Fushi tidak berada di rumah. Tapi jika Mizuha tidak memeriksanya, Fushi mungkin berpikir Mizuha tidak khawatir tentangnya dan masih memikirkan apa yang harus Mizuha katakan saat bertemu Fushi. Jika Mizuha marah, mungkin Fushi akan sedih. Jika dirinya lebay, itu pasti akan buruk. Saat di depannya ada kura-kura besar, terlihat habis bertelur. Seketika kura-kura itu berubah menjadi Fushi. Mizuha terlihat senang, Fushi terlihat malu dan menjelaskan, ini bukan seperti yang kau lihat. Mizuha baru tahu Fushi bisa mengeluarkan telur, sampai dirinya tidak bisa berhenti menahan tawanya. Fushi bertanya, apa ini buruk? Dirinya hanya ingin membantu mereka. Mizuha menjawab, sama sekali tidak. Mizuha malah tambah suka jika Fushi yang lucu kayak gini. Mizuha tidak tahu kenapa dirinya bisa bertemu Fushi. Mungkin karena nasib mereka. Fushi hanya ingin berpikir sesuatu yang benar, makanya dirinya berubah menjadi kura-kura. Sesuatu yang disebut cinta. Fushi ingin merasakan cinta itu apa? Mizuha bertanya, kenapa kamu ingin tahu tentang hal itu? Fushi menjawab, aku tidak ingin kau tahu. Mizuha bisa menunjukkan apa itu cinta. Dirinya akan menunjukkan apa rasa cinta itu. Mizuha ingin menjadi kekuatan Fushi, dan sebelum selesai bicara, Fushi berterima kasih. Tidak seharusnya Mizuha melakukan itu. Saat itu juga Mizuha menangis dan sadar seharusnya dirinya tidak melakukan hal aneh seperti itu. Fushi mencoba menjelaskan apa yang dipikirkan Mizuha sudah salah paham, tapi Mizuha menolak itu. Fushi tidak ingin membuat Mizuha menangis. Dirinya meminta maaf dan meminta Mizuha menunjukkan padanya apa itu cinta.